Orang enak kerja di Kabupaten Tasik. Di mana, Ben? Curug. Di pokoknya mah handapun Gunung Galunggung. Heeh. Di ieu teh tempat naon? Tempat wisata Jabal Nur. Jabal Nur. Tempat tengna ngeunaheun lamun Kabupaten Tasik datang ka dieu. Orang ayeuna dibawa salah satu panutan orang mun ka Tasik pasti ka dieu. Kamari jadi artis di pilkada Di MK. di MK nya Artis MK. Mahkamah Konstitusi. Ayeuna bari gawe beres gawe ayeuna dibari tempat niis. Ternyata dibalik jadi artis MK cek batur dianggap gereng teuing beurnya. Lope. Pemuda lope. Pemuda lope meureunnya. Ping hatanya nama Ping. Ayeuna orang ternyata boga kaleuwihan, jadi setiap beres pagawean, setiap apapun ternyata dunungan orang neangan inspirasi ke alam, ka leuweung. Salah satu prinsipna leuweung memerekeun teguh pendirian, komitmen dalam bersikap cenah. Nah, ini orang rek ngajakan ngobrol ka dunungan orang. Tonton tuluy. Ayeuna urang amprok jeung Kang Herun, pejabat di Kabupaten Tasikmalaya di penyelenggara pemilu geus moal bireuk deui. Kang Herun yang punya metode bersepak bola adalah bagian dari penyelenggara pemilu. Nah, dicek batur orangnya rek ngajaran ngajakeun ka Kang Herun. Kang kumaha Kang beres-beres pilkada teh Kang? Pilkada disebut beres rengse dina ieu nama dina tahapan mah kan gitu. Ari teh heula Kang cek Akang bahwa politik penyelenggara pemilu seperti kita bermain bola. Oh ya, Kumaha Kang? filosofi demokrasi kan itu. Ini kan seperti orang bermain bola, bahwa dalam hal ini Bawaslu ya sebagai wasitnya gitu kan. Bahwa kontestan itu ya sebagai pemainnya kan itu. Ya KPU sebagai penyelenggaranya. Nah, penyelenggara dari permainan bola. Ofisial kan gitu, yang menyiapkan stadion, yang menyiapkan perangkat bola dan sebagainya. Panpelnya. Panpel, panitia penyelenggara kan gitu. Ya dalam hal pertandingan itu tentu ada aturan. Nah, tetapi aturan itu kan tidak semua diindahkan oleh pemain. Benar. Maka di situ ada fungsi wasit kan gitu sebagai penyelenggara. Wasit bisa juga ditipu oleh pemain gitu kan, seperti halnya kemarin dulu bahwa Maradona pernah menggolkan dengan memakai tangan. Itu sah karena apa? Karena wasit tidak melihat itu sebagai bentuk pelanggaran kan gitu. Tetapi manakala kiper itu kan fungsinya menangkap bola, pemain yang boleh menyentuh bola adalah kiper. Tetapi kiper juga ada aturannya. Boleh menyentuh bola di batas kotak 16 besar. Keluar dari itu kiper pun akan handsball. Bahkan dikasih kartu kuning, bahkan bisa kartu merah. Nah, di situ fungsi bahwa penyelenggaraan proses pemilihan pilkada itu saya umpamakan sebagai
permainan sepak bola. Eta maksudna filosofi demokrasi dengan sepak bola kan. Ari lamun misalkan kan dina sepak bola sliding Kang, di sliding. Ya di sliding itu kan selama yang kenanya bola sesuai dengan aturannya boleh. Pun demikian di pilkada. Boleh orang merebut barisan orang lain selama itu berdasarkan aturan yang ada kan gitu. Boleh kampanye bahwa ini basis A. Dia sliding ke tempat itu, kampanye juga ya boleh. Selama tidak apa? Selama tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan. Lamun main bola mah selama menyentuh bola najan tipatilek oge boleh kan itu. Selama tidak money politik ya boleh. Najan misalkan tarang buncunur dengan potong ge ada benang bola mah ya. Benang bola mah kan gitu. Eta mah labuhnya. Labuh kan gitu, ada lagi kan gitu. Tetapi jangan main-main. Kalau itu ketahuan sebagai sebuah pelanggaran, maka wayana wasit bisa mengkartu merah kan itu. Dalam hal ini dalam pertarungan pilkada jangan main-main. Kalau itu indikasi politik uang atau ada penggiringan oleh perangkat kepala desa kan gitu, maka Bawaslu tidak segan-segan kartu merah kan gitu. Lewat apa? Lewat pengadilan. Karena di situ ada pidana pemilu kan gitu, yang dimana di pasalnya diatur pada pasal 188 kan gitu. Terus cek Akang lamun pelanggaran pilkada siga anak yatim anu teu boga duit tapi mereka Tuhan terus dikirimkan eta surat eta kumaha Kang? Kumaha cari taheula budak yatim Kang, budak yatim. Oh, eta mah kan anekdot. Anekdot kumaha Kang? Urang kan denge ngan itu si beben kan urang aya apa? Jadi kieu dong. Ieu mah anekdot gitunya. Tidak dalam rangka memocokkan, ada lagi anekdot kan gitu, bahwa kita harus menjaga integritas. Harus menjaga kepercayaan publik yang diamanatkan kepada kita secara baik kan itu. Iya kan baik. Ceritanya kan zaman Orba. Anekdot zaman Orde Baru kan itu. Jadi ceritanya kieu aya anak yatim piatu. Hidup sebatang kara di tempat tinggal rumah gubuk peninggalan orang tuanya kan gitu. Sorangan ya. Sorangan di musim hujan. Anak yatim piatu. Tentu di bawah akil balik kan gitu. 10 tahun ke bawah ya budak teh lalaki kan itu. Sebut we namanya si Budi kan itu. Di musim hujan lagi mah gubuk dong. Gitu. Hujan. Bocor. Genteng bocor. Si Budi dalam kesendiriannya tengah malam. Mainnya inget ada santri ngaji dong, orang lembur kampung kan. Ngaji cek guru. Nah, ud'uni astajib lakum. Eta firman Allah itu. Berdoalah kamu padaku, niscaya aku akan kabulkan. Yakin eta si Budi ka ucapan guru nada takdim. Benar. Takdim ngajina taklim ta'alim kan itu. Sangat hormat. Di tengah kesendirian tengah malam sambil menyaksikan tetesan air hujan di atap rumahnya. Inget tah carita guru dina ngaji teh. Urang teh boga guru pernah ngaji. Urang pernah ngaji ka eta guru. Cek Allah cenah berfirman uduni astajib lakum, berdoalah niscaya aku akan mengabulkan kan gitu. Kan kumaha cara ngadoana kan gitu. Ya punten dom, ngai kaca soca teh saeskuna naon? Kaca soca ka dieu teh nutupan tarang lega dong kan itu. Jadi tutupan kaca soca supaya setengah gaya gitu. Orang mah aya we Kang. Gitu kan gitu. Jadi lain gagayaan dong, dalam rangka nutupi tarang lega. Benar. Tah, kembali deui. Akhirnya si Budi ngadoa dong. Salat heula tahajud. Doa. Ya Allah, saur pangaosan pun guru cenah kan gitu. Sing jalma anu menta ka anjeun pasti anjeun ngabulkeun kan gitu. Ngadoa gitu. Ya Allah, salesta mah teu kedah abi nyaros ge Allah pasti uningan. Abi hirup nyalira, ayeuna dalam keadaan musim hujan, bumi abi bocor. Abi periogi artos 100.000 bae ya Allah kan gitu. Yang meuli kenteng. Geus ngadoa si Budi teh nya. Terus ngadoa angger we gom. Antosan anjingna teu aya we teh artos teh kan itu. Ieu mah jigana kudu di barangan usaha, bukan hanya berdoa kan itu si jeung eta teh, jeung si Budi teh akhirnya usahana naon.
nulis sepucuk surat dong kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Dengan hormat, ya Allah, saya sedang butuh uang 100.000 saja buat membetulkan genteng rumah saya yang bocor. Benar Kang, benar. Semoga Allah mengabulkan permohonan saya. Tertanda Budi, tanda tangan. Tilap atas surat dong, karena amplop kan. Di amplop ditulis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sip kan itu, si pengirim kan itu. Budi, alamat RT sekian gitu kan, alamat lengkap. Zaman baheula mah ke perangko teh nya. Pakai perangko orde baru kan ceritanya. Kak, kantor pos. Pak, beli perangko. Nu 3.000 kan. 3.000 kan kilat gitu kan. Tempel eta perangko teh. Ya, di kantor pos kan teu ningali heula dong alamat geus pokona meuli perangko pasikeun. Tempelkeun ku si Budi. Lebatkeun we dong kan gitu nya. Nah, setiap jalaman nu meuli perangko wajib dilayani nya. Betul. Masuk we ka dinya dong tah. Kantor pos dicapet, cap palu teh ya. Cetrok we perangko teh dong. Biasa sore tutup kantor pos.